Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala zaid. Fa in kana jahilan, maka apabila keadaan orang yang sholat jahilan itu lupa, au nasian, jahilan itu orang yang tidak tahu, au nasian atau yang lupa, lam tabtul, maka tidak batal oleh sholatnya. Lakin yajibu, akan tetapi wajib, i'adatus sujudi, oleh mengulang sujudnya. Nah, tetap aja dia kagak ngerti sujudnya mesti diulang, sedangkan dia kagak ngerti bahwa kagak ngerti suruh ngulang. Ya orang kagak ngerti, orang ngaji mengerti. Susah ini alasan begini ya. Orang kagak ngerti tapi suruh ngulang sujudnya. Paling kalau orang lupa gitu ya, kalau orang lupa suruh ngulang sujudnya, bisa ada kemungkinan dia ngerti, bisa ada kemungkinan dia ngerti. Jadi kalau sujud kita lupa, kita bangun lagi, diri lagi. Kalau masih sujud pertama, maka kembali lagi ke i'tidal, ulangi sujud kita yang pertama. Kalau lupanya sujud yang kedua, kita balik lagi dalam keadaan duduk antara dua sujud, baru diulangi lagi sujud yang kedua. Jadi kalau rukun tertinggal, rukun kita lupa, rukun ya enggak lengkap, kita kembali kepada posisi sebelum rukun ya, posisi sebelum rukun ya. Kita udah rakaat keempat, kita ragu-ragu, rakaat kedua baca Fatihah kagak, rakaat kedua baca Fatihah kagak, meskipun lagi tahiyat akhir, balik lagi ke rakaat kedua ya. Sebab rukun kagak bisa diganti dengan sujud sahwi, nggak bisa. Yang bisa ditambah dalam sujud sahwi hanya kunut, ya, hanya selawat dalam kunut, ya, tahiyat awal, lupa baca salawat tahiyat awal, itu 4 doang. Ya, ninggalin tahiyat awal kalau kagak sengaja nggak batal, tapi sunnah sujud sahwi. Kalau sengaja batal. Kita niat sengaja kagak mau tahiyat awal, batal sholatnya. Ya, kunut gitu juga. Kita sengaja ninggalin kunut, tahu kita pakai kunut, sengaja ninggalin kunut, ya. Itu beda kalau niatnya kayak Imam Syafi'i, ya. Beliau seumur hidup cuma sekali subuh pakai kunut, ya. Ketika beliau lagi di Imam Abu Hanifah menghargai orang yang punya pendapat, ya, tidak sunnahnya kunut di dalam subuh. Murid-murid pada nanya, karena saya menghargai pendapat beliau. Itu manusia, 2 orang alim beda pendapat, tapi saling menghargai. Kalau kita beda dikit, suruh ngaji lagi. Ilmunya masih cetek, udah lagu-lagu aja. Wa kharaja, dan keluar, terkecualikan, biqayyidit taharruki, dengan ikatan bergerak, biharkati, dengan sebab bergeraknya tubuh kita, intifa'uhu, yaitu tidak bergeraknya, meniadakan kata-kata gerak, fayasihu, maka dianggap sah, li'annahu, karena sesungguhnya kelakuan hina izin, ketika intifa'uhu, meniadakan taharruk, intifa'u itu ya, dia itu kagak ikut bergerak, kalmun fasili, maka dianggap seperti terpisah.
Sesuatu yang kita pakai tidak ikut bergerak ketika kita bergerak, ini dianggap munfasil. Ya. Dan itu hampir-hampir nggak ada kecuali bawah telapak sarung kaki kita. Selebihnya semuanya bergerak. Ya. Kalau kami ikut bergerak seperti sorban kita taruh di tanah, nah itu nggak akan bergerak. Ya. Kita ruku, sorban kaki ikut ruku. Kita itikal, sorban kaki ikut tidak. Namanya dianggap munfasil. Maka bayasihu dianggap sah. Wa misluhu, dan itu seperti sesuatu yang bergerak, sayun mutaharrikun, oleh sesuatu lau sajadah, seandainya ia sujud ala udin, atas kayu, au mendilin, atau selampe sapu tangan, biadihi, di tangannya, afadahu, demikianlah yang menjelaskan Ar-Romliyu oleh Imam Ar-Romli. Ya, tangan kita disopak, ya, ini tangan disopak nih. Sini di bawah disopak, dibungkus. Ya. Ini meskipun ikut bergerak, tetap ketika dia sujud, meskipun begini, ya karena ada uzur sih susah. Ya, ada uzur. Itu dianggap mutasil, artinya dianggap terpisah. Kayu, ya, kita sujud di atas kayu, seperti di perahu misalnya, ya. Sedangkan perahu itu tidak ikutin gerakan kita, tapi dia itu bergerak, tapi tidak ngikutin gerakan kita. Kita sholat di dalam lift, ya, lift itu ikut bergerak. Ketika kita ruku, tapi lift kagak ruku bagaimana? Dia cuma naik turun gitu maksudnya. Ini kayu tuh begitu maksudnya. Ya, paling simpel itu dah lift dah. Kita sholat dalam lift, dia naik turun ikut bergerak ketika dalam sholat. Nah ini dianggap munfasil, dianggap sebagai barang yang terpisah. 10 at-tumanina, yaitu tumanina fihi ai bis sujud, di dalam sujud. Ya. Yang 10 tumanina dalam sujud. Faqaluha, maka bermula paling sedikit at-tumanina, kama seperti apa marwah yang telah lewat. Wa huwa biqadri subhanallah, yaitu dengan seukuran baca subhanallah. Enggak ada 3 detik, enggak ada. Wah, itu tapi berpengaruh. Mungkin kita pakai 3 detik, kagak diam 3 detik, sholat kita gesah. Ya, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, Allahu akbar, kagak sah sholatnya. Ya, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, diam, baru Allahu akbar. Rabbi firli wa terus diam, baru Allahu akbar. Diam, baru Allahu akbar. Diam, baru Allahu akbar. Ya? Itu kagak ada, kagak sah salatnya. Jangan pakai diam. Ya. Wa akmaluha, bermula paling sempurnanya tumanina, ayatia, bahwasanya ia mendatangkan bima dengan apa, warada yang sampai bihi pada ma, min qauli subhana rabbiyal a'la, daripada ucapan subhana rabbiyal a'la salasan 3 kali. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana